Kehidupan daerah Danau Toba. Jika danau besar kelihatan melalui sela-sela di antara bukit-bukit dan cemarannya, perjalanan masih sejauh 7 kilometer ke lembah, 300 meter di bawah tepi danau. Danau Toba bertebing curam. Di bagian sini, setinggi 300 meter rata-rata naik ke dataran padang rumput. Terdapatlah pemandangan-pemandangan luas dan lapang ke segala penjuru. Pulau Samosir di tengah, seakan-akan penyu raksasa yang tertidur. Seluruh alam di sini seakan tertidur. Gunung biru berlapis di kejauhan, menetapkan jarak dalam keluasan yang lepas. Kaca danau biru di bawah seakan dapat dilempari dengan batu. Begitu dekat rasanya dalam kesatuan pemandangan. Pandang merasa ganjil di dalamnya, melihat bintik-bintik hitam yang bergerak di kaca danau. Kapal-kapal yang seperti lalat terjerat pada benda licin. Kapal-kapal itu dengan lambat menuju desa di lembah bawah. Seperti juga bus-bus yang merangkak turun melalui jalan siku lipat berlipat di tebing batu, ditumbuhi lalang, jurang, haranggaul. Hari itu hari pekan, dan pekannya dikunjungi oleh rata-rata 50 bus pada hari pekan dan oleh kira-kira 15 kapal danau yang berdatangan dari segala lekuk pantai danau, membawa hasil bumi dan kerajinan tangan untuk ditukarkan dengan muatan bus-bus dari Siantar yang terdiri dari barang-barang industri seperti sabun, korek api, sigaret, gula, minyak. Haranggaul itu tempat pertukaran, pusat persentuhan kehidupan ekonomi kota dan daerah terpencil, dan pertanian Danau Toba. Pekan itu selesai dalam tempo 1 jam. Berpulanglah bus-bus naik menuju Siantar, lebih syarat dari tadinya. Kapal masing-masing menuju lembah pelabuhannya sepanjang tepi danau atau di Pulau Samosir, lebih enteng dari tadinya, tapi lebih ramai dan berwarna karena kabar-kabar dan barang-barang dari kota. Setelah penurunan yang mengerikan curamnya, jalan sempit ke bawah belum dibatui dan tak berbenteng. Bus yang kutumpangi sampai di desa di bawah, menuju pekan di pantai danau yang ramai manusia, kapal, serta perahu-perahu kecil. Suasana yang lama dikenal, tapi memberi kesan baru, dan pula banyak yang telah berubah 5 tahun belakangan ini. 10 tahun sebelumnya di zaman pendudukan Jepang dan juga sebelumnya di zaman penjajahan orang Eropa. Di danau itu, lalu lintas diselenggarakan oleh hanya 5-6 kapal. Sekarang sudah ada 90 lebih, berkata juru mesin yang kutanyai. Hingga sewa merosot dan pemilik kapal harus menyembah penumpang. Barang dagangan masih seperti dulu. Bawang, kacang, kol, kentang sedikit, pisang, beras harus dimasukkan. Lembah-lembah sepanjang tepi danau memang subur
dan mendapat banyak air. Tapi Pulau Samosir kering dan tandus, sedang penduduk daerah danau sudah 120.000 lebih. Terbelakang menurut istilah sekarang, dan tak ada pula kemungkinan berkembang. Walaupun telah dimasuki mesin seperti mesin penggiling padi dan sebuah mesin pompa penaikan air ke Pulau Samosir sedang dicoba. Memang daerah pegunungan Sumatera Utara ini terpencil bukan hanya dari lalu lintas jalan. Daerah belakang Sumatera Timur yang kaya di Selat Malaka salah satu urat nadi lalu lintas dunia. Tapi kehidupan berlangsung terus, tidak cepat. Karena itu lebih utuh dalam bentuk aslinya dalam segala hal. Lembaga-lembaga kemasyarakatan, kesenian rakyatnya, dan sebagainya. Tentu ada yang berubah. 90 kapal danau berarti pemasukan dinamik secara nyata sebagai gejala kehidupan yang menerobos lingkungan-lingkungan terbatas yang lama. Surat kabar masuk bersama barang kelontong, dan sekolah-sekolah bertambah secepat jamur di musim hujan. Suasana bergolak dan meminta penyalurannya ke arah pergaulan yang lebih tinggi tingkatannya. Ketenangan danau itu rasanya hanya kesan orang luar yang sedang tamasya. Dalam rangka kehidupan desa-desa yang terpencil begini, telah masuk unsur kegelisahan hidup modern. Politik, pengendalian harga, pemilihan umum, transmigrasi. Tapi tak dapat disangkal pula, irama dasar segala gerak dan perbuatan masih tetap dijiwai keyakinan-keyakinan lama, walaupun sudah beroleh wajah lain. Pemilik kapal yang kutumpangi untuk menyeberang danau menuju lembah tempat kelahiranku di balik Pulau Samosir, di kaki gunung berapi yang telah mati, Pusuk Buhit, datang menghampiri saya dengan tersenyum dan hormat. "Raja kami!" Sebutan kehormatan pada orang yang dimuliakan karena keturunannya. Membawa aib pada adat kami. "Ini uang, harap Raja terima kembali." Ia tak mau terima bayaran dari saya, dan ia pun menawarkan akan mengantarkan saya sampai ke teluk tempat kelahiranku. Padahal sebenarnya tak termasuk garis perjalanan kapalnya. Tapi andai kata ditolak, ia akan merasa terhina. Sebuah kapal danau demikian rata-rata dapat mengangkut 500 penumpang, 250 di geladak bawah dan 250 di geladak atas. Tapi kalau perlu, penumpang dapat pula berjejal di atas atapnya yang sebenarnya disediakan buat barang-barang enteng seperti keranjang, bubu. Kalau penumpang tak banyak, orang main judi di atas. Artinya, kalau tak ada hujan, ada pula yang ambil kesempatan menjual kopi, buka warung di sana. Sebab perjalanan kadang-kadang mencapai 4 sampai 6 jam di hawa yang dingin di atas air danau. Di geladak bawah, orang duduk berhadap-hadapan. Sedang di geladak atas, seperti dalam bioskop, memandang ke depan. Benar saja kemungkinan bertemu dengan kenalan, bahkan sanak saudara. Semua kenal semua di sini. Baru saja aku masuk kapal,
Seorang telah menepuk bahuku. Seorang yang segera ku kenal kembali sebagai teman sebaya. Teman sepermainan semasih kanak-kanak. Teman sekubang seperti kerbau yang kami gembalakan ketika itu. Selesai bertanya hal keluarga masing-masing disertai kata-kata "Horas", ia pun menceritakan halnya lebih jauh. Di samping bertani, ia sekarang menangkap ikan. Ia menunjukkan bubu dari lidi pohon aren. 20 dibelinya sekaligus. Yang besar-besar pula. 12,50 rupiah sebuah. Panjang 1 meter, lebar 1/2 meter. Mengapa begitu banyak? Separuh buat dijual kembali supaya ongkos mengambilnya dari pekan yang begitu jauh terbayar. Percakapan berpindah ke soal persawahan. Sebab musim bercocok tanam sudah dekat. Bulannya bulan November. Bibit telah ditaburkan. Seorang bertanya, bibit apa tahun ini yang sebaiknya dipergunakan? Lalu teman sebayaku itu yang nyata dipandang seorang ahli memberi penjelasan panjang lebar. Tahu pula dia menyebut berapa butir kira-kira padi yang terdapat pada nyiur sesuatu jenis padi. Jenis ini 90 butir, jenis anu 250. Tapi seorang bertanya, kapan hari baik menaburkan bibit semai bulan itu? Teman sebayaku dengan wajah sungguh mengeluarkan buku catatan dari kantung baju piyamanya sambil menyisihkan sarung yang disandangnya. Setelah menjumpai penanggalan bulan ini, hari Jumat depan, tanggal 13 November. Mengapa harus 13 November? Teman sebayaku menjawab, ambil tanggal yang tidak genap, sedang bulan masih muda. Nujum dengan penanggalan modern, tapi orang percaya dan tentu ada kebenarannya. Aku diam dan ditawarinya sigaret cap bulan. Teringat aku bahwa aku lalai tak menawarkan eskortku. Aku merasa tenang sekali melihat teman sebayaku menyambut kedatanganku yang tiba-tiba sesudah sekian lama, seperti sesuatu hal yang sudah sewajarnya. Percakapan-percakapan berganti pokok. Aku sebanyak mungkin mendengar dan pertanyaan mereka kuelakkan sedapat-dapatnya. Mendengar mereka terlalu nikmat. Bagaimana sekarang dengan Bapak Siharotas? Pembicara menggapai tempat sirih perempuan bakul di sampingnya. Dia sekarang sudah kaya di Bamban, di Sumatera Timur, sejak ia pindah dari desa kita. Kaya? Iya, kaya raya. Dia sekarang sudah membangun rumah sendiri di rantau, sawah 5 hektar, sedang rumah di kampung sudah ditebus kembali. Begitulah kalau orang yang ada rezeki. Tadinya semua sudah habis terjual, sampai pakaian istrinya, hingga mereka hampir cerai karena judi. Teman sebayaku kutanyai berbagai hal, karena ternyata bagiku ia seorang yang tahu dalam percaturan hidup di kampung.
Harga tembakau Rp2.000. Kalau pandai membajak, naik Rp500. Cangkul Rp25, yaitu cap yang paling baik, cap buaya. Darinya saya dengar pula di daerah ini sudah ada lagi dokter setelah beberapa tahun tak disediakan dokter oleh pemerintah. Seorang buat 120.000 jiwa dengan 3 poliklinik kecil berjarak beberapa jam berlayar dengan perahu motor. Kudengar darinya bahwa di lembah kami sudah ada 3 sekolah rakyat, 2 sampai kelas 3 dan 1 sampai kelas 6. Guru tidak cukup. 4 orang tamatan SGB, sedang yang lainnya bekas murid sekolah itu sendiri. Aku diam seterusnya, seakan menyiapkan seluruh raga menerima irama hidup orang ini. Ketenangan danau dan kenyamanan pemandangan membantu. Tapi untuk menjauhkan diri juga, begitu sedang duduk, bernafas dan berpikir demikian di tengah-tengah mereka. Teman sebayaku menawarkan pisang, sedap dan segar. Buku yang tersedia dalam tas kulitku yang tadinya akan kubaca di kapal, tak ku keluarkan, tak diperlukan lagi. Suara riuh mesin kapal terbawa dalam irama sekeliling. Gelak riuh orang main judi di atap kapal lenyap dalam permenungan juru mesin yang memperhatikan etiket-etiket perjalanan jauh di atas koperku yang terletak dekatnya. Harinya hari pekan yang ramai dikunjungi oleh penduduk lembah-lembah pantai barat danau dan pantai barat Pulau Samosir. Pada hari demikianlah lembah yang pada hari biasa seakan-akan daerah mati terpencil, ramai dikunjungi beratus perahu kecil besar serta 2 kapal danau. Di pekan itu berlangsung lanjutan pertukaran barang-barang dari kota dengan hasil-hasil bumi dan hasil hutan. Sebab lembah daerah belakang dataran tinggi yang selain berpadang-padang luas, juga berhutan lebat seluas beberapa ratus kilometer persegi sampai ke pantai lautan Hindia di pantai barat Sumatera Utara. Dan penduduk lembah mencari tambahan nafkah di sana dengan membuka perusahaan penggergajian papan serta pembuatan perahu-perahu kecil yang dibuat dari kayu bulat yang disebut solu. Nelayan-nelayan pun berkumpullah pada malam sebelumnya di Teluk Lembah menangkap ikan buat dijual esoknya di pekan. Tukang pangkas Iskandar, tukang bubu, serta tukang cerita kita yang baru pulang dari perjalanan jauh dari Medan pasti dapat dijumpai di sana pada hari pekan. Hari pekan bukan hanya hari dagang, tapi pun hari bercanda dan menghibur hati. Dulu, sesudah panen, biasanya datang sandiwara keliling yang membawa tendanya sendiri. Sebelum panen, tak pantas beria dan bergembira. Pukulan kendang akan menimbulkan amarah dewa-dewa. Sekarang, sandiwara keliling tak ada lagi. Seniman-seniman asli sudah tak cukup. Mereka telah dikumpul dan dipupuk buat tontonan orang kota dan untuk memuliakan kedatangan pembesar-pembesar dari pusat. Yang sisa ialah judi. Putar dadu di bawah beringin tidak jauh dari pekan, tapi tak kelihatan. Kalaupun ada polisi datang dari pos polisi terdekat sejauh 3 jam perjalanan.
Kalau kebetulan polisi datang, mereka cukup mencari tempat yang lebih jauh atau bersembunyi di kampung berbenteng. Menjadi juara judi adalah suatu pekerjaan yang berkehormatan. Setidak-tidaknya orang segan melihatnya. Ia terpandang. Bukankah ia biasanya seorang juru pencak dengan pakaian teluk belanga serta destar hitam dari sutra Cina, lengkap dengan gelang akar bahar dan cincin berbatu besar serta berwarna. Sedang pada besi titikan, pembuat api dengan mengadunya pada batu tergantung taring babi hutan berantai. Suatu jimat kekebalan. Memang, juara judi itu biasanya kelihatan cerdik dan tentu jauh lebih punya kesadaran diri karena kelebihan-kelebihannya di atas seorang tadi biasa. Tapi itu dulu. Juara judi sekarang telah berpakaian biasa dan bukan pula lagi juru pencak. Kalau main judi dulu itu semacam perintang waktu halal dan mempunyai keseniannya. Sekarang ia telah menjadi usaha biasa seperti lotre di pasar malam. Juara judi dulu adalah seorang datu, seniman, pengadu untung yang romantis, seorang tokoh gelisah dalam masyarakat desa. Bersama pangkat pemangku adat, kepala negeri, ia telah lenyap. Juara judi yang saya kenal di masa kanak-kanak kini menjadi petani yang rajin menanam sayur kol. Kepala negeri dulu telah diganti oleh sebuah dewan yang terdiri dari wakil-wakil partai yang batas keanggotaannya umumnya sama dengan batas-batas marga. Anak-anak negeri telah banyak merantau ke kota dan sekarang di tahun baru sudah jarang pulang. Malahan sudah ada yang tak pulang-pulang. Banyak yang boyong ke daerah Sumatera Timur menyusul kenalan atau kerabat yang sudah pergi lebih dahulu. Bahwa mereka akan terus menyerobot tanah perkebunan di sana tak selalu diketahui. Pun adanya penyakit malaria di daerah Pantai Berawa hanya dari pendengaran mereka ketahui. Dan kalau ada orang yang pulang penyakitan serta kematian anak istri, mereka toh memerlukan harapan baru di daerah baru dan mereka pergi. Juga Ahmad Doang yang sudah tua bangka. Kerjanya dulu tukang cerita di malam-malam orang menjagai orang sakit atau perempuan baru bersalin. Seorang penyanyi dan dalang yang ulung dan pelawak. Tak beristri. Hal mana menambah keistimewaannya di mata penduduk. Tak pernah berumah, melainkan menumpang di mana saja ia kebetulan terdampar. Toh ia seorang praktis. Pada hari-hari pekan dulunya, ia jadi semacam makelar. Dan dalam soal jual beli perahu. Sebab dalam hal dagang perahu berlaku kebiasaan lama bahwa si penjual dan calon pembeli tak boleh berhubungan langsung dalam perundingan sekalipun mereka berhadap-hadapan. Melainkan segala tawar-menawar berlangsung melalui si makelar. Pada suatu ketika, calon pembeli akan menyelinapkan sejumlah uang ke tangan si makelar yang kemudian menghitungnya untuk disampaikan pada si penjual. Tawar-menawar berlangsung dengan bantuan makelar dan besarnya harga baru ketahuan kalau jual beli telah jadi. Perundingan baru dapat dibuka dengan calon pembeli lain kalau perundingan pertama gagal. Demikianlah tadinya hidup Ahmad Doang. Ia sekarang telah lenyap dari masyarakat di lembah dan jual beli perahu kini berlangsung secara terbuka dan langsung. Medan Siantar makan ongkos 10 rupiah.
katanya sambil merogoh kantongnya dan melirik dari sudut matanya ke jurusan saya. Dari kantongnya keluar karcis pus bertuliskan jarak-jarak serta ongkos yang sepadan. Karcis putih sebesar karcis bioskop diremas-remasnya, lalu dilemparkannya keluar warung, diikuti oleh pandang para pendengarnya. Kuhirup kopi tubruk di hadapanku, membiarkan saat itu menjadi kedaulatan tukang cerita yang baru saja kembali dari perjalanan ke timur, mengantarkan anak naik kapal menuju Jawa hendak sekolah ke sekolah pertanian di Bogor, mengunjungi keluarga di Belawan yang jadi mandor di sana. Betulkah kapal besar itu dibuat dari besi? Pertanyaan diajukan pada saya dan juga tukang cerita kita, mengharapkan penegasan ceritanya. Iya, memang, kataku. Pada muka pendengar tak dapat dilihat apa mereka percaya atau tidak. Lalu seorang bertanya, "Tapi mengapa tak tenggelam?" "Apakah periuk besi tenggelam kalau ditaruh di atas air berimbangan?" kata seorang cerdik. Betul juga. Saya coba menerangkan rahasia tekanan air yang semakin besar kalau... Tapi tukang cerita kita telah pula berusaha menarik perhatian kepadanya dengan kisah baru. Kejauhan perjalanannya terasa bagi pendengarnya dengan menyebut ia telah membuang ongkos sebanyak Rp250 pulang pergi. Setahun kerja banting tulang belum tentu dapat mengumpulkan uang sebanyak itu di lembah itu. "Hampir saja Mak si Butet tercecer di tebing tinggi," kata tukang cerita itu tentang istrinya. "Bus stop di sana dan ia kepingin beli sirih di Pekan. Si tolol." Aku pun ketika ke Medan dulu bertanya apa saja kerja manusia begitu banyak. "Pusing kepala melihatnya, seperti kawanan kambing saja," kata seorang yang lain. Sejenak kemudian, kalau kisah sudah beralih, seorang bertanya dengan lamban di mana pula letaknya tebing tinggi itu. Tak ada yang ketawa, melainkan tukang cerita kita menawarkan sebutir aspro kepadanya. Ia sakit, suka demam dan batuk, maka ia selalu duduk tertelungkup sarung. Kepalanya dibungkus peci wol yang lonjong, yang berjambul ke atas. Buat makan aspro itu, ia numpang minum dari gelas kawan yang duduk dekatnya. Tukang cerita kita pergi meninggalkan ruangan warung penuh pikiran yang belum selesai diolah oleh sekian banyak otak petani yang memulai hari kerja dengan nongkrong di warung kopi. Tahu benar tukang cerita kita bahwa kalau ia pergi, ia akan jadi buah bibir. Orang bahagia. Kirim saja anak ke Jawa, seperti anak kepala negeri saja. Punya sawah cukup, punya kerbau pembajak 4 ekor. Tidak, seorang membantah. Semuanya kongsi berempat dengan orang lain. Lalu menyusul penjelasan keuntungan cara berkongsi demikian. Taruhlah, seorang punya kerbau seekor. Kalau ini sakit dan mati, tak ada sisa. Tapi kalau berkongsi, yang seekor ini dibagi-bagikan, hingga ia punya hak milik atas 1/4 dari 4 kerbau itu. Pula, kalau kawan atau sanak datang meminjam, dapatlah diberi jawaban. Kalau dari saya boleh saja, kan kita bersanak. Tapi tanyalah pada teman sekongsiku yang lain.
Ketika si sakit batuk lagi, pembicaraan beralih ke soal penyakit. Tanda-tanda sakit dada kulihat pada orangnya. Tapi apa hendak dinasihatkan dalam keadaan obat tak ada? Dokter sejauh sehari perjalanan menyeberang danau, dan batuk darah dianggap akibat guna-guna orang berhati jahat. Di sawah bertangga di lembah yang diapit oleh tebing curam, pekerjaan bercocok tanam sudah jauh meningkat, hingga pemandangan menghijau dan tanah lumpur hitam pun mendapat warna sejuk darinya. Pun tebing curam yang menaik ke dataran tinggi bukit barisan yang gundul dan hanya ditumbuhi ilalang menjadi nyaman terasa. Sebelum nanti pada sore hari, kalau matahari sudah membakar lereng serta lembah berbatu, bekas lahar gunung berapi yang meletup ribuan tahun dulu. Di tengah sawah, berpuluh kampung berbenteng berserak, menunggui kemiskinannya. Seperti si sakit yang setia pada nasibnya. Lonceng gereja bergema di lembah sunyi. Harinya bukan hari Minggu, tapi lonceng itu pula lah lonceng sekolah rakyat yang bertempat di dalam gereja itu. Menerima kira-kira 10% dari segala anak-anak lembah yang sudah patut sekolah. Tapi tak semuanya dapat menuntut pelajaran karena berbagai sebab. Harus membantu di sawah, sekolah terlalu jauh dari kampung, ruangan sekolah tak cukup, dan ada pula karena belum terasa keperluannya dalam suasana kehidupan yang terlalu terpencil dan tertutup, terpisah dari gerak masyarakat yang dinamis. Ke lembah ini jalan cikar pun tak ada. Apa yang bakal diangkat? Tapi nanti, sesudah selesai masa bercocok tanam, penduduk akan menunaikan tugasnya buat pembuatan jalan yang akan menghubungkan lembah dengan jalan besar di dataran tinggi. Telah direncanakan sebuah jalan berliku-liku yang akan dikorek ke lereng gunung yang terdiri dari batu padas kering, lepas bercampur batu-batu besar dan kecil. Si sakit memberi isyarat bubar dengan berdiri meninggalkan warung. Mereka semua minta diri, dan aku memperhatikan ruangan warung lebih baik. Beberapa lemari berpintu kaca sepanjang dinding kiri. Tampak seluruh isinya botol-botol limun. Ada juga beberapa botol sopi kosong, buatan dalam negeri, dan beberapa botol bir berisi. Dan beberapa bungkus roti mari, dan beberapa potong sabun cuci. Di sudut ada sebuah mesin jahit tua dan di atasnya tergantung beberapa potong kain drill, sebab pemilik warung itu juga tukang jahit di samping mengerjakan sawahnya sendiri. Pemilik warung duduk di belakang saya. Ia diam, terpikir sejenak akan membayar, tapi mengingat pengalaman saya hanya memberitahukan kepergian saya yang dibalas dengan kata-kata hormat, menghargai kedatangan saya. Untung secangkir kopi tak akan membuat orang kaya, katanya. Keluar dari warung, aku memandang ke danau dan teringat aku perlu berpangkas. Saya balik dan bertanya, apa ada tukang cukur? Pemilik warung masih sanak seperti seluruh penghuni lembah, mempunyai pertalian darah, menerangkan. Iskandar, gunting rambut kalau hari pekan saja. Saya tersenyum, mengingat bahwa hari pekan ialah hari Senin, 4 hari lagi. Kalau perlu saya panggil dia nanti sore dari kampung, kata pemilik warung. Siapa Iskandar? Pikirku. Sorenya aku pun didudukkanlah di atas sebuah kursi lipat dari kayu.
Iskandar. Tadinya akan dipermandikan di gereja dengan nama Alexander, memangkas rambutnya di tengah pekan kosong karena hari biasa. Ternyata teman sebaya. Sambil memegang cermin dalam mana saya sekali-sekali memeriksa hasil kepintaran Iskandar, saya dengarkan riwayat tukar nama yang berlangsung pada dirinya. Ia telah pindah agama. Dari seorang Nasrani menjadi seorang Muslim. Sebabnya, katanya, anak saya tidak diterima masuk sekolah oleh pendeta dan mendahulukan anak lain. Kemudian saya dengar bahwa ia diusir dari gereja karena ikut dalam suatu upacara kedatuan mohon rahmat dewata Gunung Pusuk Buhit. Lagi pula lawannya dalam perkara sawah menjadi ketua ranting Parkindo. Iskandar sekarang menjadi ketua ranting Masyumi. Kalau ada pesta adat, ia beserta beberapa pengikutnya yang telah pindah agama sekarang diberi lauk ikan ayam, duduk terpisah dari orang makan babi. Iskandar sekarang dapat gelar khalifah, tapi ada saja yang masih menyebutnya Alexander dan mengajaknya makan babi yang disambut dengan dehem sungguh dan fanatik. Sebab ia sudah asyik pula belajar ilmu bersuluk serta mantra.